Kita mau mulai ibadah kita ya, kita akan lihat video berikut. Kita untuk mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah Paskah pada hari ini. Pastor Amel, anak-anak diingatkan untuk buka videonya. Banyak yang belum buka. Ya, jangan lupa membuka videonya ya. Saat teduh ya semua, kita siapkan hati kita untuk beribadah. Oke, kita akan melihat video berikut. Yesus mati di kayu salib. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Kita akan mendengarkan pujian dari Talenta Kids dengan judul Yesus Sahabatku. Biarlah kita juga boleh memaknai kematian Kristus bagi kita, dan kita tahu bahwa Kristus adalah Yesus yang menjadi sahabat kita dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa kita. Mari kita dengarkan bersama. Yesus,
Anak-anak, mari kita menyanyikan pujian bersama di Golgota, Tuhan pernah menderita. Di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya, di atas salib tersiksa. Di Golgota, Tuhan pernah menderita. Kita nyanyikan sekali lagi ya, di Golgota. Di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya, di atas salib tersiksa. Di Golgota, Tuhan pernah menderita. Kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Lause Cendi. Lause Cendi, suaranya boleh dibuka. Halo, Oke. Oke. Mari kita berdoa ya, adik-adik sekalian. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi ini yang indah kami dapat berkumpul, meskipun di media Zoom, kami dapat beribadah ya Tuhan untuk memperingati hari kebangkitan-Mu, yang kami sebut dengan perayaan Paskah. Tuhan pimpin setiap rangkaian ibadah kami, khususnya untuk anak-anak-Mu yang sekolah minggu dari GKI Jatinegara, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mengikuti serangkaian ibadah ini. Juga kepada pembicara kami, Evangelis Vini Chan, kiranya Tuhan memberikan hikmat juga kepadanya ketika menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan untuk serangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus, selamat yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Lause Cendi. Kita akan menyaksikan video tentang kebangkitan Yesus ya. Mari kita saksikan bersama. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya.
Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ya, Tuhan Yesus telah bangkit. Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Kita mau mendengarkan pujian dari paduan suara Maranatha yang menyuarakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagimu, Yesus bangkit bagi semua. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagimu, Yesus bangkit bagi semua. Yang mau ikut nyanyi boleh ya sambil bertepuk tangan. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia bangkit bagimu, Dia bangkit bagimu, Yesus bangkit bagi semua. Dia bangkit bagimu, Dia bangkit bagimu, Yesus bangkit bagi semua. He is alive for me, He is alive for you. Jesus is alive for you and me. Jesus is alive for you and me. Pujian yang indah sekali ya. Dia bangkit buat kamu dan saya. Mari kita sekarang bersama-sama menyanyikan pujian Ku Menang, Ku Menang. Pujian ini dipersembahkan dari koko-koko, kakak-kakak di kelas Youth ya. Kali ini ada Ko Yohan, Ko Christopher, Ko Brian, Kak Julian, dan pemusiknya Ko Dennis. Yuk kita sama-sama ya memuji Tuhan bersama dengan pujian Ku Menang, Ku Menang. Ayo sama-sama adik-adik. Semua tepuk tangan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik.
Ayo semuanya tangannya diangkat ya. Haleluya. Biarlah pujian ini boleh terus membuat kita semakin bersuka cita bahwa sungguh Tuhan kita telah menang. Anak-anak, kita mempersiapkan persembahan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Boleh siapin semua persembahannya ya. Kalian sudah dapat semua ya yang kotak persembahan yang dari gereja waktu Natal lalu. Udah hilang? Abel masih ada tuh. Kalau Lausa Amel sih punyanya bikinan sendiri ya. Oke. Kita mau menyanyikan pujian bersama, setelah itu kita akan memasukkan persembahan kita. Oke. Amel juga lagi siapin persembahan. Semua anak-anak boleh siapin persembahannya. Oke, kita mau menyanyi bersama Bawa Persembahanmu. Sama-sama kita nyanyi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Kasih dan anugerah sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, kita masukkan bersama ya persembahan kita. Oke, kita mau bersama-sama berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa ya. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah Paskah. Kami pada saat ini, kami memberikan persembahan Paskah kami sebagai tanda ucapan syukur kami, tanda sukacita kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati Papa Mama kami, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik yang daripada untuk Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu apa yang kami persembahkan ini asalnya daripada Engkau saja. Biarlah Tuhan, kami dengan hati yang rela hati memberikan persembahan ini, supaya persembahan ini bisa dipakai melalui gereja kami untuk perluasan kerajaan Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus gereja kami untuk memperluas kerajaan Injil. Dan kami juga Tuhan, terlebih lagi bukan hanya memberikan persembahan dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk rohani kami Tuhan, dalam bentuk persembahan hati, pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan terus melanjutkan ibadah Paskah kami hari ini. Kami mau bersuka cita untuk menyambut, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, Lausa Amel ini sekarang akan memberikan kepada Lausa Tingpang. Oke, Lausa Tingpang sudah siap. Kita mau ada pengumuman. Oke, Lausa Tingpang sudah siap. Nah, anak-anak ingat ya, waktu dari tanggal 21 Februari kita sudah mengadakan proyek ketaatan. Oke, waktu dan tempat, Lausa Amel persilakan Lausa Tingpang. Ya, selamat Paskah anak-anak semua. Anak-anak pasti ingat ya, sejak Februari 21, Sekolah Minggu mengadakan proyek ketaatan. Taatnya apa anak-anak? Anak-anak pasti ingat ya. Taat pertama,
tidak datang terlambat, ya, datang tepat waktu dan beribadah setiap minggu. Kemudian di kelas masing-masing kan ada menghafal ayat. Jadi anak-anak tiap minggu pasti menghafal ayat. Kemudian anak-anak tiap hari baca Alkitab. Nah, kalau yang baca Alkitab yang kelas besar ada Devo, ya, harus dikirim ke lausenya. Kalau kelas yang lebih kecil mungkin mengerjakan aktivitas rumah, dikirim ke lausenya. Untuk yang tunas remaja mengerjakan renungan harian, kemudian dikirim ke lausenya sesuai dengan peraturan yang telah lause-lause berikan kalian lakukan. Nah, lause-lause berharap melalui proyek ketaatan ini, anak-anak belajar taat bukan kepada lause, kepada Tuhan, karena ini adalah harapan Tuhan kepada anak-anak semua, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi proyek ketaatan ini kita laksanakan dari 21 Februari sampai 28 Maret. Jadi hari ini Lause akan mengumumkan, ternyata di proyek ketaatan ini Lause melihat ada anak-anak yang serius menjalankannya. Karena anak-anak serius, Lause ingin memberi apresiasi kepada kalian yang telah serius. Nah, untuk anak-anak yang belum serius, harapannya di waktu-waktu yang akan datang, ikut dengan teman-teman yang sudah serius, ya. Karena dengan melakukan ketaatan ini itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini Lause akan mengumumkan beberapa anak yang telah mengikuti proyek ketaatan ini dengan serius, dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Nah, akan Lause umumkan mulai dari kelas Elia. Kelas Elia yang telah mengikuti dan taat, ya, itu adalah Poiro. Poiro kelas apa? Ini kelas Elia. Kemudian Jonathan kelas Elia. Natania, Meta, dan Matthew. Ada 4 anak yang melakukan proyek ketaatan ini dengan setia, ya, dari kelas Elia. Kemudian kelas Stefania ada Valencia, ada Sebastian, dan ada Jovin. Sedangkan kelas slide-nya boleh diganti, Ivan? Nah, itu ada tertulis, ya. Kelas Hosea adalah Evelyn, Immanuel, Kenzi, Timothy, Abel, Nicholas, dan Stein. Kemudian kelas Amos, Darren, dan Darius. Kelas Yoel, Elius. Kelas tunas remaja, Janeta, Peter, dan Alfian. Nah, itu anak-anak yang telah berusaha mengikuti proyek ketaatan ini dengan serius. Lalu seharap nanti di masa-masa yang akan datang, semua anak belajar taat kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan senang dengan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tanda dari mengasihi Tuhan adalah taat kepada Tuhan, ya. Itu Lause Amel, itu saja. Kemudian ya, apakah Lause bisa tunjukin tentang ini, Lause buku ini, Lause sebentar. Oke, anak-anak, tadi kan proyek ketaatan ternyata ada apresiasinya, ya. Mungkin surprise, ya, anak-anak, ya. Oh, ada apresiasinya ternyata, gitu, ya. Nanti nanti akan dihubungi sama Lause kelas masing-masing. Nah, tapi jangan khawatir buat yang belum masuk ke sini, berarti lebih semangat lagi, ya. Nah, kali ini souvenir Paskah kita juga akan mendukung kita lebih semangat lagi. Nah, ini Lause tinggal udah tunjukin nih. Lause mau ngomong, ya, apakah anak-anak sudah menerima ini semua? Kalau ada anak yang belum menerima, bisa kasih tahu gurunya masing-masing, Lause kelasnya. Ya, oh, Lause saya belum, mungkin belum nyampe atau mungkin ketinggalan. Nah, Lause mau mengingatkan, buku ini bukan untuk nyatet, untuk main-main, tapi untuk mencatat apa? Mencatat kalau kalian baca Alkitab setiap hari, mencatat apa-apa yang kamu dapatkan dari firman Tuhan. Misalnya firman Tuhan mengatakan, kamu harus mengasihi aku dengan segenap hati. Terus kamu tulis di sini. Atau ada ayat emas atau ayat hafalan, ya, ditulis di sini. Kemudian kamu ada pokok doa khusus, kamu mau berdoa kepada Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan, aku ingin setia kepadamu. Kamu tulis, ya. Jadi ini adalah untuk pertumbuhan rohani kalian, ya. Di dalam buku ini telah diselipkan ini diselipkan ini.
Nih. Ada Nih, 2 kelihatan selipan ya? Alkitab ya Lausa ya? Oh, sorry. Satu ini adalah selipan kalau kalian baca Alkitab secara berurutan. Lausa harap anak-anak mulai belajar membaca secara berurutan. Ini yang perjanjian lama dulu dari Kejadian. Nanti kamu coret kalau satu pasal sudah selesai, kamu centang. Nomor 1 sudah selesai, nanti pasal 2 centang. Nah, nanti suatu hari ketika ini sudah penuh ya, bolak-balik perjanjian baru dan perjanjian lama, kalian boleh kirim ke Lausenya. Lausenya aku sudah selesai baca 1 Alkitab. Wow, hebat ya kalau kalian bisa menyelesaikannya. Waktunya Lause nggak batasi, tetapi kalian berjuang dengan sungguh-sungguh membaca secara teratur, kalian akan mendapati kartu ini penuh dengan centangan kalian. Ya, itu sangat akan membuat kamu sangat bersukacita dan diberkati oleh Tuhan karena kamu belajar sungguh-sungguh setia mencintai firman Tuhan. Ya, Lause berharap seperti itu. Kemudian ada 2 ini, ada 2 selipan Alkitab ini, 1 untuk selipan Alkitab, 1 untuk selipan buku kamu. Kamu udah nulis sampai berapa kamu selipin supaya bukanya gampang, ya. Nah, ini sedikit pengumuman dari Lause. Lause harap jangan sia-siakan ya berkat dari Tuhan ini ya, supaya berguna untuk pertumbuhan iman kalian makin mencintai Tuhan ya. Lause semua juga sama melakukan hal yang sama. Bukan hanya anak-anak tapi semua Lause juga melakukan hal yang sama. Jadi bukan karena Lause nyuruh-nyuruh doang, enggak. Lause dan anak-anak bersama-sama melakukannya. Karena Lause dan anak-anak sama di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, enggak ada yang Lause Tuhan, enggak ada. Semua adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya, juga untuk orang tuanya supaya membantu dan menolong anaknya, mendorong anaknya. Sudah Lause Amel. Itu yang buat kelas besar ya, Lause Timpang. Kalau buat kelas kecil, kita memberinya buku. Iya, ini untuk kelas Elia ke atas. Iya. Iya, kelas Elia ke atas ya. Iya. Kalau yang karena belum bisa nulis. Ya, kalau yang Elia ke bawah itu mereka mendapatkan buku kisah-kisah di Alkitab bergambar ya. Nanti setelah ini ya, kita betul. ada video singkat. Kita lihat ada beberapa anak yang sudah nyampe gitu ya. Jadi kalau anak-anak ngerasa aku belum terima Lause, mungkin dalam perjalanan ya nanti siap-siap aja ya Lause Timpang ya, kurang lebih begitu. Ya. Nah kemudian anak-anak juga boleh nanti kita boleh lihat ya video singkat ini, ada anak kelas besar sama kecil yang udah terima. Yuk kita lihat sama-sama. Ini Lause Timpang rumahnya. Salah tadi kelas Elia termasuk kelas besar. Oh iya. Oke, itu ya. Tadi ada beberapa anak yang sampai wow gitu ya, terima souvenir Paskahnya. Lause harap kita semua juga boleh bersuka cita ya dengan souvenir Paskah ini. Di umum juga sama ya, makanya tadi Lause Timpang info bahwa di umum itu kita juga menerima sama ya, kita juga akan berjuang bersama-sama untuk kita bisa membaca firman Tuhan secara rutin. Lause juga dapat buku yang sama, jadi kita sama-sama ya. Kalau mau nanti kita juga boleh sambil sambil sharing ya, sudah sampai mana bacanya gitu ya, boleh ya. Oke. Kita akan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan dan kita sebelum membagi kelas, kita mau menyanyikan pujian bersama berjudul Firman Tuhan Kudengar. Pujian ini disampaikan oleh Komsel Cidisa, Civalen, Citresya, Cisasa, Cipingki. Nah, kita mau menyanyi pujian ini bersama ya untuk mempersiapkan diri kita. Yuk, sama-sama.
nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah. Yesus tolong padaku. Oke. Ya, kita boleh mempersiapkan diri kita. Kalau untuk kelas sudah hadir bersama dengan kita Evangelis Vini Chen, betul ya? Evangelis Vini sudah hadir ya? Udah. Oke, nah nanti Evangelis Vini akan bersama-sama kelas kecil terlebih dahulu, nanti baru join di kelas besar. Anak-anak yang untuk kelas besar, tolong ada tulisan join, itu kalian join ya ke meeting room-nya, karena hanya kelas besar saja yang pindah. Selamat ya untuk adik-adik yang dapat apresiasi proyek ketaatan. Wow, kalian anak-anak yang hebat. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Aku Ingin Dengar Firman Tuhan. Ya, sekarang kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kalau Yuli mau lihat adik-adik gimana sikap berdoa? Lipat tangan. Jovin pegang apa itu, Jovin? Kita lipat tangan, tutup mata semua. Langsung mau lihat anak-anak yang baik ini. Wah, Cun udah berdoa, udah lipat tangan. Elisa juga udah. Wah, hebat-hebat ya. Sekarang kita mau tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disiapkan oleh hamba-Mu Evangelis Vini Chen. Tuhan, tolong agar kami bisa membuka hati kami dan telinga kami bisa duduk dengan diam sehingga firman yang akan disampaikan dapat kami mengerti, dapat kami pahami dan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sangat cerah ini. Biasanya pukul 7 pagi, Tommy sedang devosi pagi di meeting online di kelasnya. Ibu ada waktu 15 menit untuk baca firman Tuhan juga. Kalian suka baca firman Tuhan nggak? Ada yang suka ngantuk waktu baca firman Tuhan? Oh, ada yang suka juga, sama dong dengan Ibu. Ya, Ibu juga suka dengar. Mau baca dari Roma 6 ayat 9 sampai 11. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Halo, Ma. Tommy, kok bisa ada di sini? Kamu kan seharusnya di kelas online. Nggak apa-apa lah, Ma. Kan udah kelihatan guru. Aku males dengar firman Tuhan terus. Ya ampun, kok kamu males? Beda Ma sama anime. Anime itu kan seru. Firman Tuhan aku dengarnya bosan, Ma. Anime itu yang sering kamu nonton ya? Steven Universe, JoJo Bizarre Adventure yang kamu suka banget ya? Iya, Ma. Itulah lebih seru kayaknya daripada firman Tuhan. Itu lebih seru. Lalu, padahal kamu dulu ya, waktu kelas 1 SD, kelas TK, kamu suka banget Mama ceritain firman Tuhan. Kamu sampai minta-minta lagi terus. Kenapa sekarang kamu berubah? Kenapa tidak suka lagi? Bosan, Ma. Cerita Alkitab itu terus. Aku udah dengar ulang-ulang. Aku udah tahu kok itu ceritanya. Begitu ya. Kalau begitu, yuk sekarang ya hidup baik-baik
ikut Mama devosi ya. Mama akan cerita ke kamu tentang cerita seorang perempuan, anak perempuan ya yang juga seperti kamu tidak suka dengar firman Tuhan. Aman dong, Ma. Ya, bisa dibilang teman ya. Karena itu kamu dengar ceritanya ya. Cerita ini kisah nyata, benar-benar terjadi. Kamu dengar baik-baik ya. Oke. Anak-anak semua ikut mendengar dengan baik ya. Ini adalah kisah nyata tentang seorang gadis kecil bernama Mary Jones yang sangat bertekad. Tekad untuk apa? Mari kita lihat. Mary Jones tinggal di sebuah negara yang sangat jauh dari kita. Dan dia tinggal di sebuah desa waktu itu di abad ke-18 dan awal 19, yaitu sekitar tahun 1700-an. Jadi satu masa yang begitu lama dari kita. Nah, waktu itu rumah belum berdempet-dempetan seperti kita sekarang. Rumah itu masih terpencil, jauh antara satu rumah dengan rumah lain. Ya, waktu kecil ketika dia belum kenal Alkitab, ya dia rasa Alkitab itu biasa-biasa aja. Lalu ya suka, ya nggak suka ya nggak suka lah. Ya, gimana saya belum kenal Alkitab ya? Nah, tapi ada satu kebiasaan yang sangat disukai oleh keluarganya. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia dan rukun. Dan papanya, mamanya selalu membawa dia ke gereja. Satu hari ketika dia di gereja mendengarkan firman Tuhan dari penuturan pendeta, dan uniknya waktu itu setiap orang belum punya gereja belum punya Alkitab seperti kita sekarang ya. Sekarang kita itu masing-masing punya satu Alkitab. Setiap orang bahkan ada yang punya 5 Alkitab, 6 Alkitab dalam berbagai bahasa, berbagai versi ya. Tetapi waktu itu Alkitab hanya dipunyai oleh pendeta, hamba Tuhan. Jadi mereka hanya bisa dengar firman Tuhan diberitakan kira-kira seminggu sekali kalau mereka ke gereja. Nah, Mary Jones mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Dia sangat terkesima, dia sangat terpana, dia sangat surprise ya. Seperti kamu kalau lagi nonton film kesukaan kamu, apa yang dia sukai? Dia suka sekali ketika belajar tentang apa? The Lord is my shepherd. Rasanya dia pingin tuh hafal semua yang diucapkan oleh pendetanya. Dia ingin ingat itu semua karena dia nggak bisa lagi ulang untuk membacanya waktu dia di rumah karena mereka tidak ada Alkitab. Dan terutama apa yang dia paling sukai, dia begitu terkejut, terkesima mendengar ada Allah dari surga yang begitu sayang sama dia, yang menciptakan dia, yang tahu dia berdosa tapi nggak meninggalkan dia, dan mau jadi manusia untuk Mary Jones dan lahir sebagai bayi yang miskin. Untuk apa? Hidup dengan sempurna supaya bisa gantikan dosa-dosanya di kayu salib. Wah, Mary Jones mendengarnya itu seperti melihat sendiri akan kisah Allah yang sangat mengasihi dia. Dan dia lebih terkesima lagi ketika tahu diberitakan melalui Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Jadi tidak mati, maut itu tidak bisa mengikat dia, tapi ternyata dia bangkit. Dan bahkan dia naik ke surga dan berjanji bahwa dia akan datang kembali untuk Mary Jones, untuk manusia, untuk umatnya yang mengasihi dan mempercayai dia. Wah, Mary Jones senang sekali. Apalagi satu hari, papanya bilang, Mary Jones, kita akan bisa belajar membaca. Wah, Mary Jones itu rajin sekali belajar membaca ya. Dia nggak bisa baca, dia mau baca, dia mau bisa baca, dia belajar. Untuk apa? Ternyata untuk satu hal. Dia mau supaya dia bisa baca Alkitab sendiri. Nah, wah, ini benar-benar seperti yang Yesus minta. Yesus inginkan. Yesus bilang apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, Mary Jones tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi dia dan dia mengasihi Tuhan Yesus dan dia mau menuruti segala perintah Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Dia kemudian bertekad, aku mau bekerja supaya apa? Supaya aku bisa simpan duit beli Alkitab. Bekerja selama 13 tahun. Apa
apa saja supaya dia bisa beli Alkitab. Setelah itu, wah, terkumpul uangnya. Tapi gak bisa langsung punya Alkitab karena rumahnya dengan tempat untuk bisa membeli Alkitab itu jauh sekali. Di kota malah, ia pun berjalan sendiri, ya, di hutan, dan bahkan sampai kakinya itu kotor begitu. Dan sampailah dia itu malam hari di sana. Dia mendapatkan pertolongan dari seorang wanita, dan besoknya, puji Tuhan, dia bisa ketemu seorang pendeta, Mr. Charles, yang menjual Alkitab. Dia bilang, "Pak, aku mau beli." Tetapi bapak itu berkata, "Maaf nak, Alkitab sudah habis." Wah, dia sedih sekali. Padahal aku sudah menabung selama 13 tahun dan aku berjalan begitu jauh. Aku pingin bisa baca tentang firman Tuhan. Aku pingin bisa cinta Tuhan lebih lagi. Lalu, Mr. Charles memberikan Alkitab kepunyaannya. Wah, senang sekali. Lalu Mary Jones pulang, dia punya Alkitab pertamanya. Dia begitu cinta Alkitab. Tapi itu, lihatlah wajah Mary Jones ya. Tetapi kemudian ketika Mary Jones sudah pulang, sang pendeta berpikir, luar biasa sekali anak ini. Anak ini begitu cinta Alkitab. Lalu bapak ini mengumpulkan teman-temannya untuk bilang, bagaimana kalau kita berpikir cara supaya lebih banyak orang punya Alkitab? Teman-temannya setuju. Oke, ayo kita bekerja sama supaya bukan saja orang Inggris yang punya Alkitab, tapi seluruh dunia punya Alkitab. Itulah yang membuat pertama kali didirikan perkumpulan Alkitab supaya apa? Seluruh dunia bisa punya Alkitab. Dan berkat Mary Jones, sejak saat itu ada sekitar 150 perkumpulan Alkitab untuk menolong orang-orang punya Alkitabnya sendiri. Dan bahkan sampai sekarang, kamu dan saya punya Alkitab kita sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menceritakan hatinya pada kita lewat firman Tuhan. Cintailah dia. Seperti yang Yohanes 14:15 tulis, perkataan firman Tuhan, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Maka kamu akan membaca firman Tuhan dan hidup seturut perkataan-perkataan di dalamnya. Jadi Tommy, bagaimana? Tadi kamu sudah dengar cerita tentang seorang anak yang dulunya gak suka dengar firman Tuhan kayak kamu. Dia bertobat, dia suka. Iya Ma, aku salah Ma. Aku sudah berdosa sama Tuhan. Padahal kan Tuhan sudah kasih Alkitab ya. Harusnya aku membacanya supaya aku tahu kalau Tuhan itu sayang sama aku, sama teman-teman juga yang di rumah Ma. Ya, benar sekali ya. Alkitab itu, anak-anak semua, adalah bukti cinta Tuhan kepada kita ya. Itu begitu setia mau kasih tahu kita bahwa dia itu terus mencari kita dan mau sama kita sampai mati di kayu salib. Yuk, Mama akan tuntun Tommy berdoa supaya Tommy ikut Mama berdoa ya dengan sungguh-sungguh ya. Dan juga anak-anak di rumah ya semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Engkau kasih kami Alkitab. Engkau kasih kami Alkitab. Supaya kami tahu. Supaya kami tahu. Kami sangat disayang Tuhan. Kami sangat disayang Tuhan. Tuhan ciptakan dunia. Tuhan ciptakan dunia. Dan tidak tinggalkan kami. Dan tidak tinggalkan kami. Bahkan waktu kami berdosa. Bahkan waktu kami berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia. Mati di kayu. Mati di kayu salib. Dan akan datang kembali. Dan akan datang kembali. Bawa kami ke surga. Bawa kami ke surga. Kami menantikanmu. Kami menantikanmu. Dan sambil menantikanmu. Dan sambil menantikanmu. Kami mau rajin baca Alkitab. Kami mau rajin baca Alkitab. Supaya setiap hari. Supaya setiap hari. Kami kuat. Kami kuat. Kami sadar. Kami sadar. Tuhan sama kami. Tuhan sama kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Wah. Selamat Hari Paskah, anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bye-bye. Terima kasih Lause Finicen. Wow, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause Finicen. Nah, sekarang Lause mau tanya, tadi siapa nama perempuannya yang mau mencari Alkitab sampai berjalan kaki jauh banget? Siapa namanya tadi? Ada yang masih ingat? Siapa? Mary Jones. Ya, semua di-unmute ya, jadi nggak bisa jawab ya. Oke. Nah, ini mengajak kita supaya kita mencintai firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, tadi Lause Finicen sudah menyampaikan, melalui firman Tuhan yang kita baca, kita boleh melihat bagaimana Tuhan sangat sayang pada kita. Tuhan menciptakan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan melalui firman Tuhan itu juga kita boleh melihat bagaimana kasih Tuhan itu bagi kita. Dia telah memberikan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, bahkan bangkit, kita rayakan kebangkitannya hari ini. Tidak hanya sampai di situ, nanti Tuhan Yesus yang telah naik ke surga itu akan datang menjemput kita, bawa kita kemana? Bawa kita ke surga. Nah, semuanya itu kita dapat membacanya melalui firman Tuhan. Ya, oke adik-adik, tema kita, tema Paskah hari ini itu adalah yes, ku cinta firman Tuhan. Jadi, mulai hari ini kita lanjutkan baca firman Tuhan bagi anak-anak Nuh dan Yeremia yang belum bisa baca, Lause. Aku belum bisa baca. Tenang. Ada papa dan mama yang bisa menolongmu untuk membacakan firman Tuhan untukmu. Untuk kelas 1 dan kelas 2 kan sudah bisa baca. Tetap ada papa mama juga yang bisa menolongmu untuk membacakannya atau mengingatkanmu untuk membaca setiap hari. Nah, Lause mau cerita, kalau Lause Yuli punya anak di kelas 1, dia udah bisa baca, tapi dia lebih semangat. Kayak semalam kami membaca, targetnya itu harus selesai Mazmur sebelum dia naik kelas 2, dia harus baca semuanya. Nah, gimana caranya? Kami bergantian bacanya. Dia ayat 1, Lause ayat 2. Nah, dia lebih semangat kalau Lause temanin. Tapi kalau dia sendiri, kayaknya dia kurang semangat. Ya, jadi orang tua harus mendampingi anak untuk bisa mencintai firman Tuhan. Oke, terima kasih ya Lause Finicen untuk firman Tuhannya. Saat ini kita akan menyaksikan biola. Ya, ada teman-teman kita yang mau mempersembahkan permainan biola untuk Tuhan. Ya, silakan, Kok Ivan. Nah, ini adalah koko-koko kita yang sudah di kelas besar ya. Mereka pintar sekali bermain biola. Koko Cici dong, Lause. Oh, Koko sama Cici, ya betul.
Sekarang kita mau mengakhiri akan ibadah kita, tetapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu tema kita, Ku Cinta Firman Tuhan, sebagai lagu tekad, lagu janji kita bahwa kita mau cinta akan firman Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini ya, pakai gerakannya ya adik-adik ya. Oke? Ya, silakan. Ku cinta firman Tuhan. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan kitab Wahyu, perjanjian baru, seluruh kitab suci, isi kebenaran untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kita akan mengakhiri dengan doa. Lause Vini. Nanti jangan live dulu ya Lause Yuli. Ya. Foto. Nanti doa berkatnya Lause Yuli ya yang pimpin. Oke. Baik, kita berdoa. Kita mau menutup ibadah kita dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan kami boleh merayakan Paskah pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu sayang pada kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan tolong kami untuk boleh mencintai firman Tuhan, membacanya setiap hari, berkati papa mama kami juga, agar bisa menolong kami untuk membaca dan mencintai akan firman-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan ruang Zoom ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, berkati kami ya Tuhan, berikan kesehatan bagi kami, dan biar kami menjadi anak-anak yang terus rajin untuk sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita menerima berkat dari Tuhan ya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai adik-adik semuanya. Amin. Nah, jangan live dulu. Jangan live dulu ya, kita mau foto. Yeay. Kita mau foto bersama. Ada berapa? Dua ya? Dua layar ya? Ya, ini ada yang belum buka ya? Belum buka video, semua buka video ya adik-adik ya? Kayaknya Lause Erika belum. Lause Erika belum. Anin boleh diturunin sedikit. Nah, kelihatan. Jennifer, kok Peter tadi nggak gabung di kelas besar ya? Ya, Peter baru masuk lagi ya atau gimana nih? Mau di break dulu? Peter di break dulu ya? Boleh. Sebentar ya. Lause Linda mungkin bisa ini dulu, bisa apa di Peter. Oke, udah semua ya adik-adik ya. Ini Lause mau lihat. Lause Erika kok nggak kelihatan. Valencia dan Gabriel Peter nggak tuh kamu kelihatan. kelas tunas atau kelas apa nih Peter? Oke. Kok nggak ada namanya ya? Ini Elia
Ulina yang benar duduknya biar kelihatan semua Peter, mukanya. nama kamu tadi pakai nama apa? Ya. Peter. Oke, Peter kita masuk di grup 1. Concon nggak usah Jennifer. pakai background deh. Concon jadi nggak kelihatan. Backgroundnya nggak usah dipakai aja, Concon. Nggak Dia kelihatan. gerak-gerak, kalau nggak gerak kelihatan. Iya, kalau sih. nggak gerak Hansen, memang iya. Hansen Lisa juga belum buka kamera. Roy. Ping Ing ini Ping Ing tadi nggak join di. Iya, langsung pingin. Roy ke. Lause Ivan, biar anak-anak tahu nih hostnya siapa nih, ayo. Royce, ayo nggak kelihatan, cuma backgroundnya aja yang Ayo kelihatan. buka kameranya, Royce. Royce. Anaknya ini ya, Pak Erwin ya? Iya. Oke. Lause Erika juga itu apa gimana? Lause Erika kayaknya videonya kurang ini ya. Kurang kelihatan. Ini halaman Ya. 1 ya, di saya juga. Nanti siapa yang langsung yang bantu juga? 1, Ya. 2, 3. Tahan ya. Kita mau ke halaman kedua, ditahan ya. 1, 2, 3. Cheese. Ini lagi. Ya, ini yang di halaman 2 saya nih. Sekali lagi tahan ya. Oke. 1. Jennifer, lagi di mana itu nggak kelihatan. 3. Cheese. Wah, Meta sama Nail cheese. Keren. Dibuka mute-nya bisa nggak adik-adik? Kita mau selamat Paskah. Ya. Bisa nggak adik-adik buka mute sekarang? Sama-sama bilang selamat Paskah. Nggak, belum bisa ya, Lose belum ya. bisa ya? Bentar ya, Lose coba usahakan gimana cara buka mute-nya. Bisa. Udah bisa? Ya udah bisa, ye. Udah saya unmute. Itu juga kan, langsung juga kan. Selamat Paskah. Kan Caleb kalau mau bergabung minggu depan boleh ya. Semuanya Felisa belum buka, Felisa belum kedengaran suaranya. Felisa. Paskah Keisha Caleb. Makasih ya udah bergabung ya. Kalau minggu depan mau bergabung boleh Keisha sama Caleb ya. Selamat Hai Abel. Hai Yuji. Anak-anak Boleh. Selamat Selamat Paskah. Selamat Paskah, Filia mana? Filianya nggak mau. Selamat Paskah. Ya, Jennifer, hai Jennifer. Jefferson, apa? Jefferson.